Halo guys, balik lagi sama gue di Ceker Motovlog. Kali ini gue bukan mau review, tapi ini gue mau kasih lihat mobil gue udah kotor banget. Ini depannya mendingan nih, karena nggak tahu kenapa depannya mendingan gitu. Tapi kalau lu lihat belakangnya tuh, kita langsung aja deh, loket belakang ini. Velgnya nih, ih, mantap nih, ya kan? Tuh, kurang kotor apa itu? Ya. Ini belum main tanah nih. Kalau main tanah mah ekstrim lagi. Tapi kali ini kita mau manjain dulu nih si Big Boy. Mobil operasional gitu kalau disebut. Mobil operasional karena ini mobil bener-bener kagak ada ini ya teman-teman. Bener-bener gue pakai kalau misalnya perlu-perlu aja gitu. Kalau misalnya emang gue rasa kayaknya gue kurang butuh mobil-mobil yang kayak gini gitu ya. Mobil kayak gitu kayak apa ya, kayak gini gitu, ya gue nggak pakai karena apa gunanya gitu. Bodinya gede gitu kan. Menurut gue juga visibilitasnya kurang, jadi gue gak gue pakai sih gitu. Nah jadi kita mau cuci di mana, kita pengen cuci di Marvel ya. Gue penasaran nih ya kan, ini mobil kagak pernah gue manjain cuci di Marvel ya, karena Marvel itu tempat cuci mewah bagi gue gitu. Tapi sekarang kita panjain nih ya kan, penasaran apakah bisa lebih ganteng ya, kita lihat nanti ya. Oke, gue belum mandi tapi mobil harus mandi. Nih lihat tuh belakang tuh, gila tuh, burem banget cuy. Tuh gila kan, ini juga nih, gila. Ayolah cus, kita ke ini ya. Gue nyetir dulu ya, karena kalau nyetir nggak boleh ngerekam bro, gue lagi nggak ada asisten. Oke, kita ke Marvel, cus. Nah nih guys, hasil dari cuci di Marvel nih, Marvel Solitaire ya, cara baca gitu ya. Nih cuci namanya premium ya, premium wash, dan harganya 170.000 teman-teman. Gila kan? 170.000. Gue biasa nyuci itu harga 30 ribuan, tapi ini harganya 170. Itu udah berapa kali lipatnya ya? Gitu tuh, banyak banget lipatannya itu. Itu cuman gini teman-teman. Hasilnya itu menurut gue so-so ya. Sorry nih karena, nah ini hasilnya sih kalau menurut gue sorry ya, tapi ya nih lu bisa lihat nih kayak kurang ya gitu. Sementara gue biasanya tuh nyuci 30.000 itu kayaknya udah kayak kinclongnya sih lebih sih dari ini gitu. Makanya gue juga bingung nih, harga 170 hasilnya. Nah, ini jadi di sela-sela yang kayak di sini tuh oke lah. Cuman pas kita beralih ke grill, sela-sela kecil yang benar-benar tidak terjangkau mungkin ya, itu masih kurang. Tapi untuk kaki-kaki oke. Bawah kolong-kolong ya kan tuh. Udah lumayan lah ya kan, udah lumayan bersih. Nah, kalau untuk overall bodinya itu lumayan boy, di sini kita bersih lah gitu kan. Chrome-nya juga jadi mengkilap lagi, jadi nyala gitu boy ya kan, jadi nyala lagi gitu. Ini kan tuh detail-detailnya oke boy, cuman biasa sih sebenarnya di tukang cuci biasa juga bisa gitu. Nah ini gue udah mandi nih kan, karena tadi mau ngomong tapi mau lanjutin ngomong gitu kan. Tapi gue ada kepikiran, wah sekarang tuh ada baiknya kita bersih-bersih sebelum kita ke dalam rumah dan lain-lain kan, karena kan sedang covid nih gitu. Nah itu juga kenapa gue memutuskan untuk bela-belain nyuci gitu ya, dengan harapan nyuci mobilnya itu tuh bisa sangat-sangat mendalam gitu lah, mendetail gitu, biar dengan harapan terhindar dari virus atau bakteri gitu-gitu kan.
Nah, memang teman-teman itu harga segitu itu tadi udah sama dengan bersih-bersih di bagian dalam. Walaupun memang tidak se ekstrim itu gitu loh. Nah, lalu apakah worth untuk ukuran harga segitu gitu kan? Sekarang kita bicarainnya gini, lu keperluannya apa? Kalau sekedar mobil bersih itu tentu enggak gitu loh, karena seperti yang gue bilang gitu kan, di tempat cuci biasa itu harga 35 ribuan itu mentok-mentok 50 ribu ya, nggak nyampe 100 ribu, itu tuh lu udah mendapatkan kualitas yang sama gitu. Karena kan mengingat gue memang tidak memilih paket yang sekalian sama paint protection, karena buat apa? Mobil gue juga udah lumayan tua kan, 2016. Ngapain gue kasih paint protection lagi? Udah nggak relevan gitu kan. Nah, tentu di tempat cuci biasa pun juga bisa kayak cuci kolong mobil, cuci bumper segala macam. Itu tuh bisa gitu loh. Kalau misalnya hanya itu yang diperlukan gitu loh. Nah, palingan kan kalau di tempat cuci biasa akan menjadi mahal ketika kadar kebersihan mobil itu sangat-sangat kotor gitu ya. Misalnya lu abis main tanah atau gimana, kalau lu punya mobil yang Jeep kayak gitu-gitu, itu kan pasti ya dikenain ekstra dan itu tapi beralasan gitu. Tapi kalau ini ya lebih ke lifestyle tempatnya gitu ya, tempat nunggunya ya lu enak gitu kan. Kalau misalnya tempat cuci yang lain mungkin ya lu panas gitu kan, kalau ini kan enggak gitu, ada indoornya gitu kan, ada lounge-nya. Nah, terus ada wifi juga di situ ya kan, yang hal-hal yang tidak dimiliki oleh eh, tukang cuci pinggir jalan misalnya kayak gitu, kita katakanlah begitu ya. Nah, tapi secara kualitas kebersihannya itu nggak berbeda jauh gitu ya. Sorry, gue sambil makan ya teman-teman. Oh ya, bukti bahwa harganya segitu ya. Ini teman-teman, bukti harganya, gue baca nggak? 170 ribu pas gitu ya. Dan ya itu tempat yang tepat ya, tempat yang tepat untuk lu yang memang nyetir sendiri sebenarnya ya, bukan yang pakai supir. Kalau lu pakai supir terus nyuruh supir lu nyuci di situ, ya terlepas dari misalnya lu membutuhkan paint protection tadi, waxing segala macam, ya mungkin silahkan aja. Cuman kalau enggak ya itu akan menjadi hal yang ya lu mungkin kebanyakan duit atau gimana gitu kan. Tapi kalau menurut gue, meskipun gue punya banyak duit gitu ya, gue nggak bakal, kalau emang gue nggak perlu hal-hal yang gue sebutin tadi, waxing, cat protectionnya itu, paint protectionnya itu, ya gue nggak bakal ke situ sih gitu. Gue memilih tempat cuci yang biasa kayak gitu. Nah, untuk informasi kalian aja, gue tuh pernah nyuci di situ sebelum ini, tapi nyucinya itu nyuci mobil baru gitu. Waktu itu gue baru beli mobil Civic, biasa masih sayang-sayangnya, kotor dikit gue cuci, tapi seingat gue tuh nggak nyampe segitu. Bahkan dulu tuh under 150 ribu kalau nggak salah, cuman 100 ribu berapa gitu. Jadi 100 ribu kecil lah gitu, bukan yang gede. Ini kan udah termasuk gede, udah menyaris 200 ribu teman-teman. Itu pun yang udah sama paint protection. Nah, mungkin ini karena pandemi atau gimana, dia ada penambahan biaya yang mungkin yang kita positive thinking ya sama dia, mungkin agar pekerjanya itu tidak di PHK misalnya gitu. Jadi kan itu good ya, reasonnya itu bagus lah gitu, dan kita ya sebagai orang yang punya gitu, ya udah kita mewajari gitu, memaklumi hal itu. Tapi sekali lagi gitu kan, kalau lu memang hanya ingin mobil lu dibersihkan gitu ya, menurut gue ya ada banyak pilihan gitu loh selain itu. Jadi di sini gue nggak menyalahkan, tapi juga nggak merekomendasikan kalau kalian emang tujuannya bener-bener cuman bikin bersih mobil kalian gitu. Gitu sih teman-teman. Ya overall pelayanannya bagus gitu ya, pekerjanya ramah, dan gue suka. Thank you ya mbak masnya yang udah bener-bener friendly gitu ya, ramah, yang bener-bener membuat konsumen tuh, membuat customer tuh nyaman gitu.
Dan tempatnya pun bersih ya, gue ke situ selalu bersih, selalu dipikirkan juga tentang kebersihan toiletnya, itu yang paling penting saat ini ya kan. Terus protokol kesehatannya juga lumayan oke. Overall bagus lah gitu. Gue seneng sama pelayanannya gitu ya, walaupun hasilnya biasa aja gitu kan, tapi ya oke lah gitu kan. Harga segitu, tempatnya kayak gitu, pelayanannya seperti itu, it's okay, nggak masalah gitu. Oke, sekian untuk video vlog kali ini. Dan terima kasih teman-teman udah menyaksikan sampai habis, sampai sekarang ini. Thank you ya. Jadi jangan lupa di subscribe, like, dan komen.